Halo guys, selamat datang di Graham TV. Di video kali ini gua akan membahas film yang berjudul PR Fighter atau One More Shot tahun 2021. Film ini menceritakan seorang pengawal profesional yang ditinggal mati oleh istrinya. Dia bernama Long Wei. Kemudian ia harus segera pergi ke luar negeri untuk mencari dokter operasi buat putrinya. Tetapi ia malah menemukan pekerjaan baru sebagai penguji realitas virtual. Long Wei dulunya adalah sosok pengawal yang hebat yang mampu menjaga petinggi perusahaan dalam situasi bahaya sekaligus. Namun ada satu pertempuran yang harus disaksikan olehnya ketika bawahan dan istrinya mati di hadapannya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya agar kalian gak terlalu lama menunggu, karena menunggu itu menurut gua sangat membosankan. Dan inilah One More Shot. Di awal film diberitakan presiden perusahaan KB yang bernama Anthony berhasil menciptakan Omega, yaitu energi terbarukan yang dapat memberikan dampak positif bagi umat manusia. Namun dengan ide tersebut memiliki dampak besar pada minyak mentah di seluruh dunia, yang membuat nyawa Anthony dapat terancam dan harus dikawal oleh Long Wei dan pasukannya. Di saat pengawalan dan sedang menunggu lift, Long Wei melihat anak buahnya yang sedang memperbaiki alat komunikasi. Tiba-tiba terlihat pasukan teroris yang datang dengan tiba-tiba dan melempari bom terhadap pasukan Long Wei yang membuat sebagian pasukannya itu tewas di tempat. Ketika Long Wei sedang berada di posisi terpojok, Long Wei melihat jalan keluar dan berusaha untuk pergi dari tempat tersebut. Namun di luar sana masih ada banyak pasukan teroris yang mengincar bosnya itu. Hingga anak buahnya Long Wei pun tidak ada yang tersisa demi melindunginya. Dan menyisakan Long Wei seorang yang harus berjuang mati-matian untuk melindungi Anthony. Long Wei dan Anthony yang sedang berada di dalam suatu ruangan pun menemukan jalan satu-satunya, yaitu melompat dari gedung tersebut melalui jendela. Ketika sedang berada di antara dua gedung, Anthony dan Long Wei pun terus-menerus ditembaki oleh teroris-teroris itu, hingga Anthony hampir terjatuh dari jembatan gedung tersebut. Ketika mereka sedang terpojok, tiba-tiba datanglah helikopter dan seorang sniper yang menyelamatkan mereka. Singkat waktu, Long Wei yang sedang berkumpul dengan keluarganya untuk merayakan ulang tahun anak mereka. Tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi yang disangka oleh istrinya tersebut itu adalah orang yang mengantarkan kue untuk mereka. Akan tetapi itu bukan kue yang mereka pesan. Ternyata bingkisan yang dibawa istrinya tersebut adalah bingkisan yang berisi bom waktu, yang membuat semuanya panik. Ketika tidak ada pilihan lain, istrinya pun masuk ke dalam suatu ruangan agar dapat menjauh dari anak dan suaminya tersebut, supaya tidak meledak dan mengenai mereka. Setelah kejadian itu, Long Wei pun harus pindah rumah beserta anaknya yang pincang dikarenakan ledakan bom waktu itu. Sekarang mereka tinggal di rumah kecil. Long Wei pun rela bekerja serabutan sebagai tukang listrik untuk menghidupi anaknya. Dan ia pun harus segera mengumpulkan uang untuk biaya operasi anaknya, dikarenakan anaknya tersebut mempunyai penyakit, yaitu penyakit tumor otak yang diakibatkan oleh ledakan bom dahulu. Singkat waktu, Long Wei yang sedang memperbaiki listrik di suatu bar, dia mendengar teriakan seorang wanita yang akan diperkosa. Long Wei pun segera menolongnya dan menyebabkan sedikit keributan di dalam bar tersebut. Setelah mengalahkan preman-preman itu, penyakit mental Long Wei pun kambuh yang diakibatkan oleh trauma ketika kejadian penyerangan teroris dahulu yang telah menewaskan istrinya dan mengharuskan ia mengonsumsi obat setiap harinya. Singkat waktu, ketika Long Wei pulang bekerja, Long Wei terkejut karena melihat pintu rumahnya terbuka.
Ternyata itu adalah wanita yang kemarin ia selamatkan ketika di bar. Dia bernama Amy. Amy sengaja datang ke rumah Longwei karena kemarin ia belum sempat mengucapkan terima kasih terhadapnya. Longwei pun mengucapkan terima kasih terhadap Amy karena telah membawakan banyak hadiah buat anaknya, di mana anaknya yang sudah lama tidak sebahagia itu setelah kematian ibunya. Amy pun menawarkan pekerjaan terhadap Longwei dikarenakan ia mempunyai bakat bela diri yang cukup hebat, yaitu sebagai keamanan di perusahaannya. Namun Longwei menolaknya dikarenakan Longwei masih trauma dengan kejadian sebelumnya. Ketika Amy akan segera pulang, tiba-tiba terdengar suara di kamar anaknya yang sedang pingsan dikarenakan penyakitnya itu. Dan mereka berdua pun melakukan pertolongan pertama terhadap anaknya tersebut. Esokan harinya, ketika Longwei sedang bekerja, Longwei menerima telepon dari rumah sakit bahwa biaya pengobatan anaknya tersebut sudah dibayar oleh Amy. Mendengar hal itu, Longwei pun segera pulang dan bersiap-siap untuk pergi menemui Amy dan menerima tawaran pekerjaan yang telah Amy berikan waktu itu. Sebagai ucapan terima kasih karena telah membayar biaya operasi anaknya. Setelah sampai, Amy menceritakan tentang perusahaannya, yaitu sebuah laboratorium teknologi BlackRock yang sedang menguji arbor tempur canggih yang diberi nama Power yang mampu digerakkan melalui VR. Untuk menjalankan teknologi itu harus dengan operator yang handal. Dan ia pun dipercaya oleh Amy dan segera melakukan tes di dunia virtual game. Ketika Longwei nantinya berhasil melakukan tes tersebut, maka Longwei pun dapat bekerja di perusahaan yang Amy kelola. Tibalah Longwei di ruangan percobaan itu dan ada beberapa orang lainnya untuk mencoba melakukan tes tersebut, yang nantinya dapat memegang gelar si teknologi canggih yang tiada lain itu adalah si Power. Ketika Longwei masuk ke dalam dunia virtual, dia pun langsung dihadapkan terhadap musuh yang seperti nyata dan real di dunia. Sekalipun itu hanya game, namun Longwei harus tetap berusaha dan diberi misi untuk menyelamatkan Sandra agar dapat memenangkan permainan dan dapat bekerja di perusahaan BlackRock sebagai pemegang armor si Power nantinya. Hingga pada titik penyelamatan, Longwei dikagetkan ternyata Sandra yang harus ia selamatkan ialah istrinya. Seketika itu Longwei pun stres. Longwei pun meminta keluar terhadap penjaga, namun ketika penjaga sedang meminta izin terhadap Amy, penjaga melihat sesuatu yang sedang terjadi di luar sana, sehingga penjaga tersebut harus melakukan pengecekan. Dan ketika itu Longwei tiba-tiba melihat asap dari luar ruangan dan terjadilah ledakan. Ternyata itu adalah pasukan teroris yang memaksa masuk ke sana dan membunuh para anggota perusahaan yang ada di hadapan mereka. Longwei pun tertembak di lengan kirinya, tetapi Longwei berhasil kabur dan sembunyi di tempat yang aman. Di tempat lain, teroris tersebut memasuki semua ruangan dan menembaki semua orang yang mereka temui. Pada akhirnya, teroris tersebut menyandra semua orang yang ada di laboratorium untuk mendapatkan PR armor itu. Scene berpindah pada Longwei yang melihat semua staf itu tewas di tempat akibat kerusuhan yang dilakukan oleh teroris. Longwei pun terpaksa harus mengambil senjata dan kembali berperang melawan teroris, walau berat dengan trauma yang dialami dulu. Dan teroris itu terus-menerus mengancam ilmuwan yang menciptakan teknologi tersebut. Ia bernama Dr. Cohen. Teroris tersebut mendesak agar si dokter memberikan file teknologi itu, namun Dr. Cohen tidak mau memberikannya. Hingga teroris itu marah dan menembaki stafnya. Di sana terdapat Amy yang hampir tertembak dan pada akhirnya si dokter mau memberikan teknologinya itu agar semua anak buahnya tidak ada yang mati lagi. Di sisi lain, Longwei yang sedang di ruangan CCTV melihat Dr. Cohen beserta stafnya yang sedang disandra dan dipergoki oleh satu teroris yang membuatnya harus melawan dan berhasil membunuhnya. Dr. Cohen yang sedang diberi perintah untuk memberikan teknologinya itu terhadap teroris, namun sebaliknya Dr. Cohen malah menghancurkan teknologi tersebut karena tidak ingin jatuh terhadap orang yang salah. Mengetahui hal itu, pimpinan teroris pun kesal dan langsung menembaki si dokter hingga tewas.
dan proses penghancuran itu pun tetap berjalan dan tidak bisa dihentikan oleh para teroris tersebut hingga para teroris itu marah. Long Wei yang melihat kejadian itu langsung menyalakan alarm yang membuat teroris tersebut berusaha mencarinya. Check it out. Kemudian Emi menyebutkan pada teroris itu bahwa dia bisa menghentikan proses penghancuran tersebut karena dia merupakan asisten Dr. Cohen. Jadi Emi tahu banyak tentang hal itu. Dan Emi pun membuat kesepakatan jikalau dia berhasil menghentikannya, maka tidak ada satupun staf Emi yang terbunuh. Kembali pada Long Wei yang sedang menyamar menggunakan pakaian dari teroris, ia pergi untuk menyelamatkan para tahanan. Dengan penyamarannya itu, ia berhasil mengelabui teroris dan membunuh satu persatu. Hingga pada akhirnya, pimpinan teroris itu mengetahui penyamaran Long Wei. Saat ia berjalan, Long Wei bertemu dengan beberapa teroris hingga terjadilah pertempuran. Di sisi lain, ketika penghancuran teknologi itu hampir selesai, Emi pun berhasil menghentikannya. Dan ketika teknologi itu sudah dipegang oleh pimpinan teroris, teroris tersebut malah mengingkari janjinya. Dan Long Wei yang mengetahui hal itu langsung membuat kesepakatan untuk bertukar sandera. Yang menurut Long Wei, sandera tersebut tahu banyak tentang teknologi tersebut. Ketika sampai, pimpinan teroris itu malah menembaki timnya sendiri. Hal itu dilakukan agar dia bisa bertemu dengan Long Wei dan membunuhnya. Di sana Long Wei langsung menyuruh semua orang agar keluar dari ruangan tersebut. Dan terjadilah perlawanan yang sangat sengit. Pada akhirnya Emi pun berhasil diculik oleh teroris tersebut dan Long Wei pun segera mencari keberadaan Emi. Ketika Long Wei menemukan mereka berdua di suatu lorong bawah tanah, teroris itu berhasil menembak Emi dan Long Wei. Dan Emi pun berusaha menahan teroris itu agar tidak membunuh Long Wei dengan mengorbankan nyawanya. Long Wei dibayangi istrinya agar ia bisa kembali pulang dengan selamat. Motivasi itu membuat Long Wei pun tersadar dan bertahan dari serangan teroris tersebut. Dan pada akhirnya ia meledakkan diri bersama teroris itu supaya Emi tetap hidup dan Long Wei pun memberikan pesan agar Emi bisa menjaga anaknya. Dan ternyata semua cerita pertarungan melawan teroris itu hanyalah bagian dari misi Long Wei sebagai bahan ujian. Dan pada akhirnya ia pun berhasil diterima di perusahaan tersebut dan menjadi operator. Kemudian Long Wei pergi ke rumah sakit dan menjenguk anaknya yang sudah dioperasi. Dan tibalah Long Wei pergi bertugas untuk menghadapi pertempuran yang sesungguhnya menggunakan armor pertempuran yang canggih itu. Dan film pun sudah tamat. Nah, seperti itulah alur cerita dari film VR Fighter yang gua bawakan. Semoga kalian suka. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang gua ucapkan. Jika kalian suka video gua, maka subrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Gerayam TV. Yeah.